Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nina Aulia Agustina. Aku ini mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini di sebuah kampus YIN Langsa. Aku ini mahasiswa semester 2. Iya, aku ini masih mahasiswa baru. Ini adalah kali pertama aku buat podcast, di mana aku ini ingin menuntaskan sebuah tugas dalam mata kuliah psikolog perkembangan anak usia dini. Di sini aku akan membahas materi makalah aku yang berjudul perkembangan sosial emosional. Ini atau PAUD ini, hal ini tentunya harus disikapi dengan bijak. Pengingat besarnya harapan orang tua murid akan pendidikan anaknya. Pendidikan bagi anak usia dini bermunculnya di mana-mana dan di mana dimulai disadari oleh banyak pihak. Salah satu kegiatan yang memiliki peran penting dalam kegiatan pendidikan anak usia dini adalah kegiatan penilaian perkembangan sosial emosional. Di sini pada umumnya anak kecil lebih emosional daripada orang dewasa karena pada usia ini anak masih relatif muda dan belum dapat mengendalikan emosinya. Ekspresi emosi pada anak mudah berubah dengan cepat dari satu bentuk ekspresi ke emosi yang lain. Rangsangan yang sering membangkitkan emosi anak adalah keinginan yang tidak terpenuhi dengan cara mengungkapkan ekspresi yang tidak terkendali. Beberapa masalah yang dalam perkembangan emosi anak yang tampak di lapangan adalah rasa takut pada anak apabila ditinggal oleh orang tuanya, iri hati pada teman, dan anak suka cemburu pada temannya. Dengan cerita, orang tua ataupun para guru juga bisa mengasah kecerdasan emosional anak. Saat mendengarkan cerita, anak menangkap gambaran emosi, misalnya sedih, marah, ataupun gembira. Jika diterapkan pada usia di bawah 2 tahun, anak akan mengenal beragam emosi. Perkembangan emosi memang memiliki dasar fisik dan kognitif bagi perkembangannya. Tetapi, begitu kemampuan dasar manusia terbentuk, emosi jauh lebih situasional. Jika kita sepakat bahwa emosi merupakan reaksi khusus terhadap rangsangan spesifik, maka itu amati bahwa reaksi itu mungkin tidak banyak berubah dari segi perkembangan sepanjang hidup seseorang. Banyak dari kita memerah wajahnya saat marah dan menangis saat kita sedih, baik sebagai bayi maupun orang dewasa. Dengan kata lain, situasi stimulus ketimbang tingkat perkembangan kita yang sepertinya mengatur respon emosional kita. Pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan fisik dan psikis peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa pendidikan merupakan sarana untuk membina pertumbuhan dan perkembangan anak. Di samping itu, pendidikan merupakan saran pembinaan anak. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan manusia yang berkualitas. Tugas guru pendidik adalah memberi dorongan, merangkul, mengarahkan, dan mengajak anak untuk menuntut ilmu demi kesiapan mereka di masa yang akan datang. Pengertian emosi menurut English, emosi adalah a complex feeling state accompanied by stress, motor, and gradual activities, atau suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motorik. Sedangkan Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif, baik pada tingkat lemah ataupun dangkal maupun pada tingkat yang luas atau mendalam. Cannon-Brad merumuskan teori tentang pengaruh psikologis terhadap emosi. Teori ini merupakan bahwa situasi menimbulkan rangkaian pada proses saraf. Suatu situasi yang saling mempengaruhi antara talamus, pusat penghubung antara bagian bawah otak dengan susunan urat syaraf di satu pihak, dan alat keseimbangan atau cerebellum dengan corporate cortex atau bagian otak yang terletak di dekat permukaan sebelah dalam dari tulang tengkorak.
suatu bagian yang berhubungan dengan proses kerjanya pada jiwa taraf tinggi seperti berpikir. Menurut teori James and Lex, bahwa emosi itu timbul karena pengaruh perubahan jasmani atau kegiatan individu. Misalnya menangis itu tandanya sedih, tertawa itu tandanya gembira, lari itu karena takut, dan berkelahi karena marah. Dirilis mengemukakan teorinya yang disebut activation theory atau teori pergerakan. Menurut teori ini, emosi disebabkan oleh pekerjaan yang terlampau keras dari susunan syaraf terutama otak. Contohnya, apabila individu mengalami frustasi, susunan syaraf bekerja sangat keras yang menimbulkan sekresi kelenjar-kelenjar yang dapat mempertinggi pekerjaan otak. Maka, hal itu menimbulkan emosi. John B. Waston mengemukakan bahwa ada 3 pola dasar emosi, yaitu takut, marah, dan cinta. Ketiga jenis emosi tersebut menunjukkan respon tertentu pada stimulus tertentu pula, tetapi kemungkinan terjadi pula perubahan. Inilah beberapa reaksi emosi. Jenis emosi terpesona itu perubahan fisik yang terjadi, maka relaksi elektrik pada kulit. Jenis emosi marah, perubahan fisiknya itu peredaran darah bertambah cepat. Yang ketiga, terkejut. Perubahan fisik yang terjadi pada terkejut ini, denyut jantung bertambah cepat. Yang keempat, kecewa. Perubahan fisik yang terjadi yaitu bernapas panjang. Yang ketiga, sakit atau marah. Perubahan fisik yang terjadi yaitu pupil mata membesar. Yang keenam, takut atau tegang. Perubahan fisik yang terjadi yaitu air liur menggerang. Yang ketujuh, takut. Perubahan fisik yang terjadi berdiri bulu roma. Yang terakhir, tegang. Perubahan fisik yang terjadi ini terganggu pencernaan, otot-otot menegang atau bergetar. Emosi sebagai suatu peristiwa psikologi mengandung ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berpikir. Kedua, bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Banyak bersambut tanpa dengan peristiwa pengenalan panca indera. Kesimpulannya adalah proses sosial anak dapat dikembangkan dengan cara mengajak anak secara langsung berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan itu, anak perlahan kemampuan bersosial dalam diri anak akan terus berkembang. Dan pada proses ini juga, perkembangan emosi anak akan berkembang seiring berjalannya waktu. Emosi diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan dan tidak kenyamanan terhadap situasi yang dialami. Emosi tersebut dapat berupa rasa senang, marah, takut, dan sebagainya. Adapun karakteristik emosi pada anak usia dini yaitu berlangsungnya secara singkat dan berakhir tiba-tiba, terlihat lebih kuat dan hebat, dan berlangsung singkat dan berakhir secara tiba-tiba. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam podcast pertama aku ini masih banyak banget kekurangan di mana-mana, di sana sini, di mana-mana. Saya mohon maaf. Mungkin selanjutnya saya akan mempelajari podcast ini lebih dalam. Oke teman-teman semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.